A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Enggak power gani? Bismillahirrahmanirrahim. Inna sya'at mustaqarran wa muqama. Kang Deden, alhamdulillah. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Alhamdulillah. Pak Israhdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Alhamdulillah. Kang Isan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhanna. Pak Indra. Nggak kedengeran suaranya? Enggak. Illa man taba wa amana wa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Pak Rudi. Belum kopi nih Pak Pri nih. Ayat berapa? Surat 25 ayat 71 sekarang. Berapa? 71 Pak. Ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba wa amila shalihan innahu yatubu ilallah mataba. Pak Rudianto. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil laqwi marru kirama. Alhamdulillah. Pak Agus Bestari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Alhamdulillah. Mas Furqan. Mangga Mas Furqan. Mic-nya masih mati Mas Furqan. Oh iya. Ya. Udah Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yuzzawna al-ghurfata bima belum di situ. Oh iya. Walladzina yaquluna. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Alhamdulillah. Mas Widi.
Surat berapa ya, Pak? Surat 25 ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Alhamdulillah. Mas Anom. Maka Mas Anom. Ayat 76 Mas Anom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum Ustaz Yasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Pri, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz Yasir? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Kami lagi banjir di sini Ustaz, mohon doa. Oh iya tuh, beritanya Aceh banjir. Iya benar Ustaz. Jadi air, tapi alhamdulillah rumah nggak masuk. Tapi di depan rumah itu selutut. Ya Allah. Jadi kalau mobil nggak bisa keluar memang. Sejak kapan? 2 hari ini? Sudah 2 hari ini. Jadi benar-benar Aceh kita nih lockdown di rumah, nggak bisa keluar karena air. Mohon doanya Ustaz. Insya Allah kita semua doakan semoga saudara-saudara kita di Aceh diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Alhamdulillah, Ustaz Yasir sudah hadir. Bapak-bapak dan Ibu ada yang hadir? Ibu? Enggak ya? Ibunya lagi istirahat. Kemarin capek nyiapin buka puasa buat bapaknya. Insya Allah. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengajian kita rutin 2 pekanan. Ustaz Yasir, kita ini Majelis Taklim Nurul Quran namanya. Masya Allah. Jadi Saya cerita punya pesantren namanya Darul Quran Ustaz. Ini cahaya. Semoga semua mendapatkan cahaya Quran kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Anggota kita sih kalau hadir semua sih sekitar 20-an ya, Bapak ya. Dan ini jalan cukup lama walaupun kadang-kadang ada pergantian di tengah jalan. Biasalah, penumpang bis itu selalu berganti-ganti, tapi insya Allah kita tetap istiqomah ya. Bapak-bapak sekalian, bersama kita hari ini Ustaz Muhammad Yasir. Beliau ini guru saya waktu kita sama-sama belajar di Malaysia. Jadi, alhamdulillah berkah sekali belajar di Malaysia ini, banyak guru-guru saya yang mengajarkan dan berinteraksi dalam mendalami Islam. Jadi nanti satu persatu kita akan ajak untuk berbincang-bincang dengan kita. Ustadz Muhammad Yasir ini keahliannya atau kompetensi atau kepakarannya di bidang ekonomi syariah ya. Beliau sekarang dosen Universitas Islam Ar-Raniri ya Ustadz ya? Iya, UIN Ar-Raniri. UIN Ar-Raniri. Dan termasuk salah satu tokoh penggerak ekonomi Islam di Indonesia yang cukup inilah signifikan perannya. Mudah-mudahan kita semua bisa memberikan peran terbaik dalam hidup kita sehingga Allah mencatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Amin. Tema kita hari ini puasa dan kesalehan sosial ya. Itulah kira-kira. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan pencerahan dalam kaitan dengan ekonomi syariah dan bagaimana kita mesti bersikap di dunia ini. Yang lebih penting amalnya.
Ya, gimana amal-amal yang bisa kita lakukan, kerja-kerja yang bisa kita lakukan yang bisa memberikan kebaikan dan meningkatkan mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali sekedar pengantar dari saya. Nanti Ustadz Yasir akan menyampaikan paparannya. Semua mic-nya akan saya mute ya. Akan saya matikan mic-nya supaya tidak interference dengan suara Ustadz Yasir. Nanti kalau setelah udah selesai baru kita tanya jawab. Kalau bisa raise hand boleh, tapi kalau mau langsung ngomong juga boleh. Oh ya, sekedar informasi ini saya rekam ya, atas permintaan Mas Rojak saya rekam, nanti saya upload ke YouTube. Jadi diskusi kita dibuat aman-aman saja ya. Baik, oh ya, jazakallah khairan Pak Ustadz Yasir yang telah berkenan bersama-sama kita pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal saleh beliau dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Padahal silakan Ustadz Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu di pertemuan Ramadan yang ke-17. Mudah-mudahan hari ini hari di mana Al-Quran diturunkan. Mudah-mudahan cahaya Al-Quran mengisi relung-relung hati kita, memberikan petunjuk dalam hidup kita, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul Quran insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati dan saya muliakan guru saya. Jadi Pak Pri ini guru saya yang memberikan banyak diskusi dan pencerahan kepada saya ketika kemarin sama-sama kuliah di Malaysia. Jadi banyak ilmu yang juga saya dapatkan dari beliau. Terima kasih Pak Pri, diizinkan untuk bisa bertemu dengan majelis taklim ini. Mudah-mudahan pertemuan ini dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita, hasanat yang akan memberatkan timbangan kita di yaumil kiamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi ini kita akan membahas puasa dan kesalihan sosial. Sebagaimana kita sudah maklumi bersama bahwa Ramadan itu menginginkan output terakhirnya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, wajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Pada ayat berikutnya 184, 185 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan operasionalisasi ataupun kaifiyah cara kita berpuasa. Nah, mulai ayat 186, 187 dan 188 di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ada 3 dimensi kesolihan yang dibangun dari ibadah Ramadan ini. Yang pertama adalah kesolihan pribadi. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ayat yang menjelaskan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Tapi ada syarat dalam ayat ini bahwa seseorang itu akan bisa merasa dekat dengan Allah. Allah akan menjawab semua doa yang ia minta. Syaratnya adalah falyastajibu li, dia mau menyempurnakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi. Panggilan itu didasari oleh rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini ada kaitannya dengan hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa menghidupkan malam-malam Ramadan, ada 2 hadis, man qama dengan man shoma.
Itu hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bisa dilihat pada bab Siyam nomor hadis 37. Itu maknanya adalah mereka yang menghidupkan hari-hari Ramadan, kemudian yang kedua menghidupkan malam-malam Ramadan, didorong oleh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihtisab. Ihtisab ini dia menghitung-hitung, melakukan muhasabah terhadap amal yang ia sudah lakukan. Kalau kemudian dia banyak salah, dia beristighfar kepada Allah, maka orang-orang yang seperti ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Kemudian pada ayat berikutnya 187, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dimensi kesalehan keluarga. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Artinya, seseorang yang sedang berpuasa, dia tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk membentuk ketahanan rumah tangga. Jangan sampai kemudian ketika dia asyik ataupun khusyuk dalam beribadah, dia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Al-Quran mengajarkan kita Ramadan itu punya hubungan dengan membangun kekuatan rumah tangga. Dan yang ketiga ini yang kita akan bahas lebih panjang adalah firman Allah pada ayat Al-Baqarah 184, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dimensi kesalehan sosial yang berhubungan dengan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan makanan di antara kamu secara batil. Bapak-bapak yang saya muliakan, kalau di dalam bulan Ramadan Allah mengajarkan kita bahwa ketika kita mencari makanan, itu kan makanan halal, lalu kita masak di waktu sahur. Lalu ketika kita sudah memulai makan, kemudian sampai waktu fajar, subuh menjelang, maka Allah mengatakan kita wajib imsak, menahan diri. Nah, ini kan harta kita harta halal, makanan-makanan yang kita dapat. Karena Allah perintahkan kita tidak boleh memakannya, karena ini masuk dalam waktu berpuasa, maka kemudian kita meninggalkannya. Padahal itu adalah harta kita. Jadi Ramadan ini mengajarkan kepada kita, harta halal saja yang sudah kita cari, yang sudah kita masak, tapi sampai pada waktunya kita menahan diri untuk berpuasa, itu tidak lagi kita sentuh. Nah, bagaimana kemudian dengan harta haram yang kita cari dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ini menunjukkan larangan Allah Subhanahu wa taala bagi kita dalam mencari harta ataupun mengembangkan harta yang telah Allah titipkan kepada kita dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita yang halal saja kita bisa tinggalkan ketika Allah perintahkan, apalagi kemudian yang haram sudah pasti kemudian kita tidak akan menggunakannya sama sekali. Hal ini saya kaitkan nantinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 168 dan 3 ayat berikutnya ayat 171. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Panggilan dalam ayat ini, Bapak yang berbahagia, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Carilah makan. Kulu di sini maknanya makan. Tapi kalau kita kemudian memahami tafsir, seperti tafsir Wahbah Zuhaili misalnya, kita akan dapati makna kulu di sini bahwa sesuatu yang kita makan ataupun yang kita cari dari pendapatan kita tidak semuanya kita gunakan untuk memakan. Akan tetapi ada yang kita alokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan sandang kita, rumah, kemudian uang yang kita dapatkan kita beli pakaian, kemudian kita menyekolahkan anak. Maka Wahbah Zuhaili menafsirkan kulu itu dengan kata-kata khuzu. Nah, ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas, ini berlaku khitabnya, perintahnya itu kepada manusia dan kepada manusia semuanya, muslim dan non-muslim. Maka ketika dia mencari ataupun mengembangkan harta, ada dua syarat yang Allah sampaikan di sini. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Jadi kita sebagai seorang manusia, ketika mencari harta harus memastikan dua hal ini. Carilah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan carilah sesuatu yang baik. Nah, ketika kemudian Allah memanggil di dalam surah Al-Baqarah ayat 172, 3 ayat berikutnya,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat." Ini menarik ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, ya, makanlah, carilah harta yang baik-baik. Kalau tadi ketika Allah panggil manusia, dua hal Allah katakan, bahwa kita cari yang halal lagi baik. Ketika Allah memanggil orang yang beriman, halalnya dibuang, tinggal kata thayyibnya saja. Jadi halalnya sudah tidak ada. Kenapa? Karena keimanan itu, halal itu ada dalam konstruksi keimanannya. Maknanya begini, nggak mungkin orang yang beriman hari ini mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mencari yang halal. Jadi misalnya kalau kita berpuasa, ketika nanti kita berbuka, maka kita tidak lagi bicara harta yang ada di atas meja kita, makanan kita, jus kita, nasi kita itu halal pendapatannya didapat dari sesuatu yang halal ataupun tidak. Ini udah selesai. Kenapa? Karena keimanan kita membuat kita untuk memastikan bahwa makan yang akan kita makan itu adalah halal. Yang paling penting bagi kita adalah menjaga ini baik bagi kita ataupun tidak. Kalau ini saya makan, kira-kira kolesterol saya naik atau tidak? Kalau ini saya makan, kira-kira asam urat saya bermasalah ataupun tidak? Jadi bagi seorang muslim, itu tinggal berbicara apakah ia baik untuk dirinya, baik untuk orang lain, atau baik untuk dirinya, tidak baik untuk orang lain. Nah, ini yang kemudian concern bagi seorang muslim untuk hidup secara sehat. Nah, sedangkan halal itu sudah menjadi gaya hidup yang itu terbangun dengan keimanan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, Bapak-bapak, Pak Pihandoko yang saya muliakan, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Al-Baqarah 188 mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kamu mencari harta, karena kata-kata ta'kulu di sini menarik sebenarnya kalau saya bahas lebih panjang ya. Jadi kita non muslim dan orang muslim kalau ingin dapat rezeki, dua-dua disuruh bekerja sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu akan datang apabila kita bekerja. Dia tidak akan datang dengan sendirinya. Maka orang tua kita dulu ada lagu cicak-cicak di dinding itu. Jadi kan cicak-cicak di dinding itu kan makanan cicak itu kan nyamuk ya. Secara logika bagaimana? Ekor cicak bisa makan nyamuk, sedangkan nyamuk punya sayap, cicak tidak punya sayap. Nah, lalu cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Nah, diam-diamnya merayap. Dia merayapnya diam-diam. Lalu ketika itu bahasanya, dia sudah mulai melakukan ikhtiar. Dia berusaha. Dia tidak pernah putus asa. Walaupun nyamuk terbang di sekitarnya, dia nggak punya sayap dan dia nggak mungkin lompat untuk menangkap nyamuk itu dan dia akan jatuh ke bawah. Tapi ikhtiarnya itu diam-diam merayap. Lalu bagaimana kemudian rezekinya didapat? Datang seekor nyamuk. Nyamuk itu didatangkan. Siapa yang mendatangkan? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dia lalu ditangkap. Mungkin dia makan itu cicak tersebut. Jadi makna dari dua ayat ini, muslim dan non-muslim, ketika dia ingin mendapatkan harta, maka dia harus bekerja. Dia harus berusaha. Dia harus memaksimalkan ikhtiar. Bisa jadi rezeki kita, kalau nanti kita lihat lagi di dalam Al-Quran, Allah juga mengatakan kalau saya tidak salah di dalam surah Ali Imran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kita itu di langit dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikannya kepada kita. Jadi kita semua ini sudah ada rezekinya. Kalau rezeki kita habis, kita akan meninggal dunia. Jadi nggak usah takut. Kalau meninggal dunia rezekinya sudah habis. Kalau sudah meninggal dunia jangan berharap untuk dihidupkan lagi. Itu memang orangnya nggak ada lagi rezeki. Rugi kita punya orang seperti itu. Nah, kematian itu menandakan rezekinya sudah habis. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran pertama tentang mencari harta di sini kita harus berusaha. Nah, bagaimana kemudian supaya harta itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak kita sangka-sangka? Apakah mungkin? Mungkin. Nanti ada di dalam surah Ali Imran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi Allah mengatakan apabila penduduk negeri itu kan terdiri dari masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari keluarga-keluarga. Keluarga itu terdiri dari jumlah pribadi-pribadi yang berkumpul di dalamnya. Dia beriman dan bertakwa. La fatahna, kami yang akan buka rezeki dari langit. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali kepada
ayat tadi ketika Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kamu memakan harta di antara kamu secara batil, ini menunjukkan bahwa Ramadan mengajarkan kita yang halal saja kita dilarang, apalagi sesuatu yang haram. Artinya, hubungan kita dengan sesama manusia dalam rangka mencari kehidupan dunia ini, apakah dia mencari harta dan mengembangkan harta, tidak boleh ditempuh secara batil. Kenapa? Karena dampak dari hubungan kesolihan sosial ini, ketika itu tidak ada pada diri kita, itu berdampak kepada ibadah mahdhah. Ini boleh saya katakan berdampak kepada ibadah mahdhah. Apa landasannya? Saya ambil dari beberapa saja hadis-hadis yang berhubungan dengan Ramadan, indikasi bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi pahalanya tidak dapat sama sekali. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, bu'dun man adraka Ramadan falam yughfaru lahu. Celakalah orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan indikasi bahwa ada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Padahal tadi di hadis mangqama ramadhana imana wa ihtisaban itu menunjukkan bahwa kalau dia berpuasa dilandasi oleh keimanan, lalu dia melakukan muhasabah terhadap apa yang sudah ia lakukan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Tapi Rasulullah bilang ada orang yang tidak akan diampunkan dosanya. Yang kedua, indikasi yang lain, Rasulullah mengatakan kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Begitu banyak orang, beberapa banyak orang itu berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Jadi dia berpuasa tapi dia tidak dapat ampunan dari Allah, tidak dapat top up pahala dari Allah, tidak dapat kebaikan dari apa yang ia lakukan kecuali lapar dan dahaga saja. Ini penyebabnya hanya satu, yaitu dia masih terlibat dengan harta haram. Dia masih terlibat dengan pendapatan yang batil. Apa landasannya? Kita lihat beberapa ayat Allah kemudian. Yang pertama, misalnya kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Mungkin bisa kita buka Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ayat 278 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ingat bahwa puasa mendorong kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, lalu kemudian Allah katakan dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, ini panggilannya untuk orang beriman. Sama sebagaimana panggilan kepada kita untuk berpuasa, yang dipanggil juga orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan perbuatan-perbuatan riba apabila kamu beriman. Pemahaman yang sederhana dari ayat ini adalah mereka yang masih terlibat dengan riba, salah satu harta haram itu ataupun harta yang didapat secara batil adalah riba, praktik riba. Maka di sini Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan perbuatan riba apabila kamu beriman. Maknanya begini, kalau kamu tidak beriman, silahkan kamu buat riba. Kalau kamu beriman, tinggalkan riba. Jadi mereka yang meninggalkan riba itu beriman, bagi mereka yang tidak meninggalkan riba, maka dia tetap dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berdampak ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa itu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kalau hari ini ada orang yang mengatakan dirinya beriman, tapi dia masih terlibat dengan perbuatan riba, untuk apa dia berpuasa? Karena pada hakikatnya kalau menurut ayat ini, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena puasa itu mengajarkan kepekaan sosial. Puasa itu mengajarkan kesolihan sosial. Tidak mungkin kita mentakbirkan Allah di masjid, kita sholat, akan tetapi di luar sana kita mendolimi orang dengan cara-cara mendapatkan pendapatan secara haram.
Bagaimana kemudian kita pinjamkan uang misalnya 1 juta, dia kembalikan 1,5 juta. Itu riba jahiliyah, riba al-qardu misalnya. Nah, kita mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kita melakukan kezaliman dengan praktek riba. Maka orang yang seperti ini dia mempunyai jiwa yang terbelah. Dan di dalam Al-Qur'an dikatakan, Anda tidak beriman, Anda hanya beriman ketika di dalam masjid, tapi Anda tidak beriman di pasar. Anda tidak beriman di kantor, Anda masih melakukan korupsi. Contoh yang lain, kita melakukan tasyahud ketika sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kita angkat tangan kita bersaksi kepada Allah bahwa Allah adalah kita dan Rasul adalah Nabi kita. Tapi ketika kita keluar ke kantor, tangan ini, jari ini masih kita gunakan untuk menandatangani cek-cek kosong, melakukan manipulasi kwitansi. Ini menunjukkan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belum melakukan fal yastajibuli, sebagaimana kata Allah tadi, penuhi respon semua yang aku mintakan, ya, maka aku akan memenuhi semua yang kamu butuhkan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa orang yang masih terlibat dengan harta yang didapat secara haram itu menandakan dia belum yakin. Sebenarnya belum yakinnya lebih besar. Dia nggak yakin rezeki itu dari Allah. Nah, apalagi contoh misalnya dalam kondisi hari ini ya. Kalau di Jakarta ada PSBB namanya ya. Jadi pergerakan orang sangat terbatas. Sehingga pendapatan orang berkurang. Ada orang kemudian berpikir secara pintas. Bagaimana dia mendapatkan kebutuhannya secara, pokoknya dia nggak tahu lah. Pokoknya apa halal, apa haram. Ada orang mengatakan, yang haram aja udah susah didapat, apalagi yang halal katanya. Yang haram aja udah susah katanya, apalagi yang halal. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Ini dia berdampak kepada menggerus keimanannya kepada Allah. Dia nggak yakin bahwa rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kita dapatkan rezeki 100 juta dengan cara yang haram, sebenarnya rezeki kita juga 100 juta, tapi caranya yang halal. Kita mau milih yang mana nih, yang haram ataupun yang halal. Nah, yang kedua, kita lihat hadis Rasulullah SAW, hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, hadis Arba'in, itu nomor 10. Nanti silakan dilihat hadis Arba'in Imam Nawawi nomor 10. Kalau dalam Sahih Muslim itu, kalau saya tidak salah, nomor hadis 1503. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, baik, dan dia tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Maknanya secara sederhana begini, apabila kita ingin berinfak ataupun bersedekah, celeng itu lewat, maka yang diminta oleh Allah, uang yang kita masukkan itu adalah uang yang kita dapat secara thayyib. Ya, secara thayyib, secara baik. Baik di sini mengandung dua makna dalam makna hadis ini, halal lagi baik. Jadi harta yang kita dapat itu halal dan harta itu baik. Artinya ketika kita berikan tidak memberikan dampak negatif kepada kita. Nah, oleh karena itu harta yang diterima oleh Allah, sumbangan yang diterima oleh Allah, itu semuanya datang dari pendapatan yang halal. Nah, apabila kemudian itu tidak kita dapati dari pendapatan yang halal, macam money laundering lah, lalu kita habiskan untuk membantu orang-orang lain, maka kita sama sekali tidak mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena di akhir hadis tersebut, hadis ini cukup panjang, Rasulullah SAW menyebutkan, seorang rojul, yutilus safar, dia melakukan perjalanan panjang. Nah, perjalanan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sedang melakukan safar, dia berada dalam mustajabatud doa. Jadi kalau kita ke Mekah, itu tempatnya yang mustajabah. Misalnya Raudhah, kemudian Multazam, Hijr Ismail, itu tempatnya yang mustajabah. Orang yang melakukan safar, keadaannya yang mustajabah. Ya, karena dia sedang melakukan safar. Sama sebagaimana misalnya kita berdoa ketika sujud. Itu di waktu sujud itu, keadaan kita sedang sujud, itu tempat kondisi di mana itu mustajabatud doa. Jadi yutilus safar, ash'asa a'bar. Jadi rambutnya itu kusut masai. Itu menunjukkan bagaimana beratnya perjalanan yang ia lakukan. Yamuddu yadahu ila sama. Dia mengangkat tangan ke langit. Jadi yamuddu yadahu ila sama. Dia mengangkat tangan ke langit. Itu menunjukkan bahwa protap berdoa itu adalah angkat tangan. Yamuddu yadahu ila sama. Lalu kemudian yang kedua, dia berdoanya ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dia mengulang asma Allah itu 3 kali. Sehingga para ulama dalam tafsir Al-Wafi saya baca,
dalam kitab Al-Wafi saya baca bahwa ada hadis, saya mohon maaf tidak hafal matan hadisnya. Allah itu mengatakan, Rasulullah mengatakan, apabila seseorang berdoa dengan mengulang-ulang nama Allah sebanyak 3 kali, maka Allah malu, tangannya turun, doanya tidak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi si laki-laki ini dia sudah menjalankan SOP doa itu secara sempurna. Jadi dia angkat tangannya, kemudian dia mengulang-ulang ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kalau misalnya kita sedang sakit, ya Syafi, kita pakai asma Allah, Ishfi mardona, sembuhkanlah penyakit kami. Kalau kemudian kita butuh rezeki, ya Rozak, kita ulang-ulang 3 kali, lalu kita minta supaya Allah memenuhi rezeki kepada kita. Maka Allah itu malu untuk tidak menerima doa kita. Nah, si laki-laki ini yang dikatakan oleh Rasulullah, dia melakukan perjalanan safar, dan dia dalam keadaan mustajabut doa, SOP doanya sudah dipenuhi. Tapi apa yang kemudian terjadi? Allah menolak doanya. Kenapa? Wa mat'amu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Dia memakan makanan yang haram. Kemudian pakaian yang ia pakai itu haram. Minum yang ia minum itu dari sumber yang haram. Dia kenyang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan mengistijabah doanya? Para ulama khilaf. Apakah hanya doanya saja yang tidak diterima atau berikut dengan sholatnya, ibadah-ibadah yang lain? Maka kemudian jumhur ulama menurut riwayat yang saya bacakan, yang pernah saya baca, jumhur ulama sepakat mengatakan kedua-duanya tidak diterima. Kedua-duanya tidak diterima. Nanti di dalam kitab Al-Wafi ini ada penjelasan seorang sahabat kemudian datang kepada Rasulullah SAW, namanya Mu'az. Lalu dia mengatakan kepada, ya Rasulullah, tolong doakan aku supaya ketika aku berdoa kepada Allah, Allah mengistijabah doaku. Allah menerima doaku. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Mu'az, jikalau engkau ingin doa kamu diistijabah, maka perbaiki cara makanmu. Perbaiki cara makanmu. Lalu Rasulullah mengatakan, apabila ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perutmu, maka itu pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Mu'az, jika engkau memakan sesuatu yang haram, maka ibadahmu selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. 40 hari. Puasa cuma 30 hari. Kalau waktu kemarin menjelang Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan, ada harta haram yang kita makan, masuk ke dalam perut kita, besoknya kita puasa, ini belum diterima ibadah kita. Hari ini baru 17 Ramadan. Nah, itulah kira-kira. Jadi, kesolihan sosial ini sebenarnya berdampak kepada kesolihan kita secara mandiri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah-ibadah lainnya. Ada hadis lain yang juga Rasulullah mengatakan apabila seseorang itu melakukan sholat dengan baju yang ia beli seharga 10 dirham. 1 dirhamnya 10%-nya didapat dari makanan, dari pendapatan haram, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa Ramadan ini ada hubungan dengan kesolihan sosial. Kesolihan sosial apabila kita tidak jaga dan kita tidak rawat secara baik dan benar, itu sebenarnya mempengaruhi dengan tingkat ibadah dan keimanan kita kepada Allah. Jadi orang muslim itu dia soleh secara pribadinya, soleh dengan keluarga dan lingkungannya, dan soleh dengan kehidupan sosial di luar sana. Nah, kita lihat apa hubungannya. Kita kembali kepada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 278 tadi. Nah, ini terkait dengan ibadah sosial yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 274 kalau saya tidak salah, saya buka sebentar. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menggandingkan ya perbuatan riba dengan sedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Yamhaqullahu riba, surat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan harta yang didapat dari riba. Kenapa orang melakukan riba? Secara sederhana, orang melakukan riba itu kan karena dia ingin mendapatkan harta yang bertambah. Artinya, riba itu kan bertambah aziyadah. Jadi, saya kasih Bapak uang 1 juta, kembalikannya nanti 1.250.000. Berarti 250 itu kan untung. Uang kita bertambah. Kalau 1 juta, kalau 1 miliar berapa? Kalau 1 triliun berapa gitu kan? Jadi semakin banyak uang yang kita dapat. Tapi kemudian Allah mengatakan harta yang kamu dapatkan dari riba itu kehancurkan. Nah, lalu dibandingkan, pembandingannya itu bukan dengan investasi halal. Bukan dengan proses investasi halal. Dibandingkan dengan sedekah. Wa yurbis sadaqat, aku ribakan harta yang kamu sedekahkan. Maknanya apa? Bahwa sebenarnya harta kamu, income kamu, pendapatan kamu akan bertambah apabila kamu bersedekah. Dan sedekah itu baru diterima oleh Allah apabila kamu melakukan investasi yang halal. Jadi yang diminta sama Allah bukan proses investasinya, tapi output dari investasi itu. Jadi mulai dari investasi itu harus halal, sampai kemudian kita mau berbagi. Itulah kesolidaran sosial. Jadi bukan hanya kita kaya dari pendapatan yang halal, akan tetapi kamu juga harus mengeluarkan sedekah. Ternyata sedekah inilah yang akan membuat penambahan daripada harta kita. Maka menariknya di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat ganjarkan pahala kita ketika kita bersedekah. Tapi ingat, sedekah yang kita berikan itu adalah dari sumber pendapatan yang halal. Dalam hadis Rasulullah mengatakan mana naqasat min sadaqatin falyasda, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Apalagi memang dalam kondisi ekonomi kita hari ini, banyak saudara-saudara kita yang PHK, banyak saudara-saudara kita yang berdampak dengan COVID ini, maka sedekah dari kita itu menjadi sangat penting, sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau memang kita menginginkan kebaikan dari harta yang kita punya hari ini, maka kita harus melakukan sedekah. Apa kebaikannya? Kita ambil beberapa, misalnya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan da'u mardhakum bisadaqah. Sembuhkan penyakit kamu dengan bersedekah. Gitu ya. Nah, sekarang kita tidak sakit nih. Kita bersedekah, mudah-mudahan penyakit itu dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam pandemi seperti ini banyak-banyak aja bersedekah supaya Allah kemudian menghambat ataupun memitigasi supaya penyakit itu nggak sampai. Kalau sakit disuruh bersedekah, kalau kita bersedekah tidak sakit, mudah-mudahan sakit itu tidak mendekati kita. Lalu kemudian ada hadis yang lain yang saya tahu maknanya saja, itu sedekah itu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu tidak akan dilampaui oleh musibah. Jadi musibah dengan sedekah itu berlomba. Kalau kita duluan memberikan sedekah, maka musibah itu tidak akan bisa melampaui sedekah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, orang itu baru dikatakan dia mempunyai kesalihan sosial ataupun dalam bahasa lainnya nafi'un li ghairi, dia mempunyai kebaikan bagi orang lain ketika kemudian dia mampu dan mau berbagi, bersedekah kepada orang lain. Yang terakhir saya ingin menjelaskan bagaimana kalau kemudian kalau dalam ibadah Ramadan ini kita kan bulan ampunan, bulan maghfirah. Kita ingin bertobat kepada Allah. Kalau tobatnya dengan Allah itu lebih mudah, Bapak, dibandingkan tobat dalam hubungan sosial. Kalau tobat dalam dosa kita kepada Allah, kelalaian kita, ada hak Allah yang belum kita selesaikan, sholat kita molor dan sebagainya, maka cukup dengan maghfirah. Dan ini pencirian daripada orang-orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wa iddal muttaqin. Jadi kita bersegera untuk bertobat. Nah, kalau bertobat dengan dosa kepada Allah itu mudah, ya. Menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, lalu memperbanyak amal soleh, itu selesai. Tapi kalau hubungan sosial ataupun ditambah lagi dengan hubungan masalah harta, ini lebih berat. Pertama, kita harus menyelesaikan masalah dengan orang tersebut. Yang kedua, kita mendapatkan keridhaannya. Kalau tidak, maka dosa yang seperti ini tetap tidak akan mampu dimaafkan dengan bulan suci Ramadan ini. Jadi, contoh sederhana beginilah, dulu mungkin kita waktu SMA gitu ya, belum tobat-tobat kali lah ya.
makan bakwannya 5 gitu ya, bayarnya 2. Nah, itu kan yang punya kantin tidak tahu tidak apa-apa, atau duduk di warung kopi gitu kan, yang kita mengambil di warteg saja ngambil kan, di tempe itu berapa Bapak ngambil, cuma 1 padahal udah 5 kita ambil, cuman si ibu yang jualan ini nggak ngerti, dia nggak lihat. Nah, kalau kita ingin bertobat dengan urusan ini, itu jadi masalah, Pak. Artinya kita harus mencari orang tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah kemudian dia meridhoinya atau kemudian dia mau meminta gantinya. Kalau dia sudah meninggal dunia, itu menjadi harta yang harus diwariskan kepada anak-anaknya. Karena itu harta dia yang ada sama kita. Maka ketika hal seperti itu, kita harus mencari dan melunasinya. Nah, apabila kemudian kita tidak ketemu lagi dengan orangnya, maka pengalaman apa yang diutarakan oleh Ibnu Mas'ud, dia ketika membeli budak, dia lupa, bukan lupa ya, habis dia transaksi budak, pemilik budak itu langsung meninggalkan beliau. Sehingga dia nggak sempat membayar harga dari budak tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, dia ambil harga budak itu disedekahkan atas nama pemilik budak, yang mana Allah tahu nama pemilik budak tersebut. Tapi dia buat syarat, apabila kemudian si pemilik budak itu datang, maka aku akan bilang sama dia, ini sedekahku atas namamu dari harga budak. Kalau kamu setuju, maka selesai. Berarti kamu sudah bersedekah ke masjid. Apabila kamu tidak mau, maka sedekah itu kubalik nama. Macam balik BPKB aja. Balik nama mobil. Sedekah itu kubalik nama untuk diriku, maka ini uang cash kubayar kembali untuk harga budak tersebut. Ini apabila kita tidak bertemu dengan orang yang ingin kita lunasi hutangnya. Apabila kemudian kita tidak ketahui, maka kita bisa bersedekah atas nama orang tersebut. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin itu dia bukan hanya soleh secara pribadi, kemudian dia juga harus menjadi orang yang soleh secara sosial. Kesolehan pribadi dia itu harus berdampak kepada hubungan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan sosial yang paling dekat dia adalah keluarga, lalu dengan lingkungannya. Maka ketika dia mencari harta, ketika dia mengembangkan harta, dia harus memastikan bahwa dia merasa Allah melihat apa yang ia kerjakan. Maka dia berusaha selalunya untuk mencari pendapatan secara halal, dia menghindari perbuatan yang batil. Di dalam syariat yang terakhir ya, yang batil ini ada 5, kalau kita simpulkan secara sederhana. Nanti turunannya banyak. Yang pertama, harta yang didapat secara riba. Yang kedua, harta yang didapat secara ada unsur tadlis, tipu menipu. Kalau bahasa Al-Quran itu, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Celakalah mereka yang mutaffifin. Apa itu mutaffifin? Curang dalam takaran dan timbangan. Jadi ketika dia menakar, itu tidak sesuai dengan ukurannya. 1 kilo itu bukan 1000 gram, tapi 980 gram. Ada 0,20 gram itu nggak lengkap dia. Maka ini dikatakan dia menipu. Ada unsur gharar. Unsur gharar itu ketidakpastian. Baik si penjual, si pembeli nggak sama-sama pasti. Ini biasanya masuk dalam gambling di dunia saham. Itu juga mengandung unsur yang gharar sama sekali, maka itu tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga, mengandung unsur haram. Unsur haram ini adalah zat yang diperjualbelikan atau yang ditransaksikan atau yang dikerjakan itu ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini nanti turunannya banyak. Kemudian yang kelima itu ada unsur kezaliman. Jadi kita melakukan bisnis ya, tapi kita mendolimi orang lain. Termasuk kezaliman itu, kita berhutang, tapi kita tidak mau membayar. Dari awal kita sudah rencana berhutang, lalu kita dapatkan hutang, hati kita memang ini nggak akan saya bayar hutangnya, walaupun saya punya uang. Rasulullah mengatakan, matlul ghani yudulmun. Orang yang tidak membayar hutang dengan sengaja, sedangkan dia punya kecukupan untuk membayarnya, tentunya ini hutang yang sifatnya mungkin cicilan. Kalau kita bayar secara lunas nggak sanggup satu waktu, maka kita harus mencicil. Kalau kemudian ada pendapatan kita tidak mau kita cicil, maka termasuk kategori ini adalah zalim. Dan ini dosa-dosa yang seperti ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah Ramadan, kecuali orang yang kita zalimi, orang yang kita tipu, ya, orang yang kemudian merasa kecewa dalam hubungan sosial dengan kita, mau memaafkan kita. Dan pencirian orang yang bertakwa adalah segera
memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada manusia, meminta supaya diikhlaskan dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat kesalihan sosial yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang lebih luasnya, kalau kita di masjid merasa dekat sama Allah, maka kalau kita berasa di pasar, kita juga merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita meyakini bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Jadi tidak ada suasana hati yang berubah ketika kita berada di masjid, ketika kita berada di kantor, ketika kita berada dalam bisnis, ketika kita berada di pasar, karena semua itu adalah rangkaian ibadah yang kita dedikasikan untuk kehidupan kita di yaumil qiyamah. Dunia ini tempat kita meninggal, akhirat adalah tempat tinggal kita. Jadi kaya sementara, miskin sementara, maka carilah harta secara benar untuk kehidupan kita yang abadi di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Pri, mungkin ini yang bisa saya coba berbagi pada subuh ini, pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan merahmati pertemuan kita hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Pihandoko. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khairan pada Ustaz Muhammad Yasir yang sudah memberikan banyak pencerahan kepada kita ini hari ini. Mudah-mudahan harta-harta semua yang kita peroleh halal dan baik adanya semuanya. Amin. Baik Bapak sekalian, kalau ada ini Pak Indra udah nanya nih, udah chatting nih. Saya baca ya. Atau Pak Indra mau ngomong langsung? Biar terasa ininya. Ya. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ustaz. Ini yang mau ditanyakan nomor satu, jika kita membantu meminjamkan orang lain untuk usaha, misalkan orang lain ingin usaha, terus kita pinjamkan uangnya gitu ya untuk menjalankan usaha itu, dan menjanjikan ada keuntungan sebesar tertentu misalkan gitu ya, itu aman nggak sebagai investasi atau justru itu adalah riba gitu ya? Iya. Yang nyambungnya adalah jadi investasi yang baik itu bagaimana kalau sesuai syariat gitu ya? Iya. Itu yang bagian pertama. Terus yang bagian keduanya, kita masih menyimpan uang di bank supaya misalkan ya hasil gaji bulanan gitu ya disimpan di bank supaya aman maksudnya gitu ya. Nah, ini kan ada bagi hasilnya. Nah ini bagaimana supaya kita tetap bersih gitu ya? Apakah hasilnya kita keluarkan semuanya untuk sebagai amal sosial atau seperti apa gitu? Yang proyek itu seperti apa gitu? Mungkin sederhana pertanyaannya, mudah-mudahan ada pencerahan. Mohon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra. Mangga Ustaz Yasir. Iya. Ini ada dua hal pertanyaannya yang cukup menarik dan cukup panjang sebenarnya pembahasan tentang ini. Yang pertama, ada perbedaan Pak antara meminjamkan dengan kita melakukan investasi. Kalau pinjam dalam makna hutang, maka kita tidak boleh mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut kalau maknanya hutang. Sebenarnya bahasa Indonesia ini agak sulit kita pahami kalau kita bawa ke dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa kita minjam sama hutang hampir sama nampaknya ya, karena dia harus mengembalikan kapan dia minta. Sedangkan di dalam fikih itu ada perbedaan. Kalau hutang itu namanya al-qardu, sedangkan meminjam itu al-ariyah. Jadi kalau qardu itu, kalau saya pinjam uang 1 juta dengan lembaran 100.000, maka saya boleh mengembalikan 1 juta dengan lembaran 50.000. Tapi kalau meminjam, apa yang saya pinjam itu yang saya kembalikan. Masa kita pinjam motor, kita kembalikan mobil, kan nggak mungkin gitu ya. Ataupun kita pinjam motor, tapi kita kembalikan minyaknya udah nggak ada gitu ya. Jadi minjam itu kan sesuatu yang sama. Nah, harus kembalikan. Nah, tapi ada, kalau ini difahami secara menyeluruh dalam bahasa Indonesia, minjam itu juga maknanya adalah hutang. Nah, kalau hutang itu beda dengan investasi. Kalau investasi berarti ada profit and loss sharing. Kalau meminjam itu tidak ada profit and loss sharing karena dia sifatnya hutang. Kalau dia untung, kalau dia mau kasih nak diperjanjikan di awal, itu boleh dia mengembalikan kepada kita. Misalnya saya kasih ke Pak Indra 100 juta. Lalu Pak Indra sukses. Maka Pak Indra memberikan saya keuntungan, tidak saya perjanjikan. Tapi kalau Pak Indra kemudian gagal,
bisnisnya bangkrut, hutang saya harus dibayar Pak 100 juta karena itu Bapak meminjam dari saya. Tapi kalau sifatnya investasi itu tidak. Kalau Bapak gagalnya karena faktor ekonomi bukan kesalahan Bapak, karena faktor moneter misalnya, karena faktor pandemi corona ini, maka Bapak tidak bisa mengklaim hutang itu uang yang saya taruh sebagai investasi kepada Bapak untuk saya kembalikan. Karena penyebabnya itu karena faktor alam, faktor global. Tapi kalau kesalahan itu Bapak sengaja melakukannya, maka Bapak harus mengembalikan uang saya karena kelalaian daripada Bapak. Jadi sifatnya itu berbeda antara meminjam dengan kemudian melakukan investasi. Jadi di dalam Islam itu ada sifatnya kebajikan, itu pinjam meminjam, kemudian hutang berhutang, itu dia. Kemudian ada sifatnya jual beli, kemudian ada sifatnya jasa. Kalau jual beli itu kalau di bank syariah ada namanya murabah, bai'us salam, bai'ul istisna dan lain-lain. Kemudian kalau kerjasama bagi hasil itu sifatnya investasi, itu ada mudharabah musyarakah. Kemudian kalau jasa lainnya itu ada ijarah dan lain-lain. Jadi kalau meminjam tetap dibangun dalam frame apakah ini investasi atau ini hutang. Kalau hutang ada penambahan yang diperjanjikan, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak diperjanjikan dia memberikannya secara ikhlas, itu dibolehkan. Kalau investasi, maka dia harus siap untuk berbagi untung dan berkongsi ketika itu rugi. Nah, kemudian yang kedua, jadi kalau dikatakan investasi yang baik di dalam Islam itu, yang pertama, polanya itu sesuai dengan syariah, akad-akadnya itu sesuai dengan syariah. Yang kedua, bisnisnya itu juga bisnis syariah, kemudian dilakukan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan syariah. Jadi tidak ada kezaliman, tidak ada orang yang dirugikan dan seterusnya. Itu investasi yang benar sesuai dengan syariah. Nah, adapun kemudian dengan menyimpan uang di bank, itu tidak ada masalah Pak. Cuma ditanyanya, ini bank apa? Bank Prihandoko atau Bank Yasir? Bank syariah atau bank non syariah? Nah, gitu ya. Kalau bank syariah, sebenarnya kan hari ini bank syariah itu sudah sama ya dengan bank konven. Dari sisi fitur, fasilitasnya sudah sama. Walaupun ada pembiayaan-pembiayaan yang belum bisa di-cover oleh bank syariah. Kalau hanya untuk keamanan dan kenyamanan, bank syariah juga sudah mempunyai kemampuan yang sama dengan bank konven. Kalau Bapak menyimpan di bank syariah, maka keuntungan yang diberikan oleh bank syariah dari akad yang Bapak buka tabungan, apakah deposito ataupun giro di situ, Bapak bisa mendapatkan keuntungan yang Bapak konsumsi secara halal. Kalau kemudian Bapak menyimpannya di bank konvensional dalam jumlah yang besar, saya takut kembali kepada ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya riba. Bapak memang tidak melakukan riba secara langsung, tapi Bapak mendukung praktek-praktek riba dan Bapak menempatkan uang Bapak untuk diribakan oleh mereka. Berarti kita termasuk orang yang mendukung perbuatan riba. Orang yang seperti ini secara syariah, kalau kita kembali kepada ayat riba, dia belum beriman kepada Allah. Berarti nggak perlu puasa, gitulah kira-kira. Nah, kalau kemudian hanya dijadikan sebagai lalu lintas pembayaran, artinya begini, uang saya nggak banyak di situ, tapi untuk bisnis ke luar negeri, saya harus masih menggunakan bank ini. Atau Pak Bri misalnya masih ada gaji beliau yang dibayar di bank konven. Nah, hanya sebagai lalu lintas pembayaran. Silahkan saja uang itu masuk, kemudian digunakan untuk pembayaran. Kalau uang itu masuk, kita tarik, lalu kita pindahkan ke tempat syariah. Maka itu dibolehkan untuk sementara. Tapi apabila kemudian ada perkara-perkara yang sudah bisa dilakukan oleh bank syariah, juga sama sebagaimana yang dilakukan oleh bank konven, maka saran saya kita karena tuntutan keimanan harus memindahkan uang itu semuanya. Nah, kalau di Aceh alhamdulillah lah insya Allah 2022 kita tidak ada lagi bank konven di Aceh ini. Mereka harus melakukan konversi kepada syariah kalau mereka kemudian tetap mau beraktivitas di Aceh. Jadi semua lembaga keuangan di Aceh, bank dan non-bank, itu harus konversi ke syariah. Kalau mereka tidak mau konversi, mereka harus angkat kaki lah dari negeri Aceh ini untuk berbisnisnya. Demikian Pak Indra, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kita pindah ke Aceh ya nanti. Terima kasih. Jangan, nggak muat nanti. Terima kasih. Baik, lanjut. Terima kasih, Ustaz. Lanjut Pak Aris, mangga Pak Aris Budi. Ini Dr. Aris Budi Gunadarma. Mic-nya masih mati Pak Aris. Mic-nya masih
Oh, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Yasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya seorang dosen, Ustaz. Selama ini saya beberapa kali membantu, selain menjadi dosen ya, juga membantu kegiatan-kegiatan di tempat lain, di kementerian, terutama di kementerian sih, melalui sebuah mekanisme tender ya, melalui sebuah mekanisme tender. Nah, salah satu tujuan saya kenapa saya juga bersedia membantu di kegiatan tersebut karena sebagai dosen saya perlu tambahan wawasan gitu, Ustaz. Karena di kegiatan-kegiatan itu kita langsung bersinggungan langsung dengan kegiatan-kegiatan nyata gitu ya. Sehingga kalau saya mengajar di kelas, saya bisa mendapatkan bahan-bahan contoh dan seterusnya selain dari buku tentunya, sehingga akan lebih baik buat mahasiswa. Kira-kira gitulah. Namun di sisi yang lain dari kegiatan tersebut kan saya mendapat imbalan gitu, Ustaz. Mendapat imbalan dari kegiatan tersebut. Nah, tapi kegiatan tersebut kan dimulai dari sebuah mekanisme tender gitu ya, Ustadz ya. Yang saya berpikiran buruk dulu nih, Ustadz ya, karena memang di masyarakat juga ada yang cukup berkembang pengertian itu bahwa tender itu mungkin Ustadz juga tahu gitu ya. Ada beberapa yang mungkin prosesnya tidak proper gitu. Misalnya ada pendekatan-pendekatan tertentu mungkin loh ya, saya nggak tahu, tapi saya ambil paling buruknya dulu lah. Ada pendekatan-pendekatan tertentu yang mungkin digunakan oleh pihak yang menang untuk ya mendapatkan pekerjaan tersebut gitu. Nah, meskipun saya tidak ikut dalam proses itu, gitu, saya kan hanya sebagai katakanlah tenaga ahli yang membantu, gitu ya. Kemudian dari pekerjaan saya mendapat imbalan. Meskipun prosesnya mungkin tadi itu ada hal-hal yang mungkin kurang tepat, gitu ya. Dilakukannya pendekatan-pendekatan, kemudian CV saya biar menang, katakanlah sedikit edit, gitu ya. Diangkat kualifikasinya mungkin dinaikkan dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah imbalan yang saya terima itu bersih atau tidak, halal atau tidak gitu. Nah, kalau tidak, sudah pasti tidak gitu ya. Ya insya Allah Ustadz, ya untuk tadi kata Ustadz kan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal gitu ya di akhirat yang lebih baik ya masih banyak kok rezeki yang lain gitu ya dari sumber yang harus kita tinggalkan. Nah itu satu. Yang kedua, kalau contohnya ada penjaga toko bekerja pada majikan kan ya Ustadz ya. Nah kemudian di jam kerja toko itu katakanlah ketika tokonya sepi dia melakukan pekerjaan lain yang dengan pekerjaan lain itu mendapat penghasilan gitu tanpa pengetahuan majikan tokonya gitu. Apakah hasil dari pekerjaan di luar jaga toko itu juga halal gitu ya, maksudnya bersih gitu. Itu Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Haris Budi. Memang pertanyaannya sangat up to date nih Pak dengan kejadian sehari-hari dalam kehidupan kita. Yang pertama terkait masalah pekerjaan, baik pekerjaan Bapak, pekerjaan saya, ataupun pekerjaan orang yang bekerja di toko, itu sangat gantung dengan syarat-syarat yang dibuat. Karena dalam bab muamalah ini, al-aslu fil muamalah al-ibahah, bahwa sesuatu yang berhubungan dengan bab muamalah, hubungan sosial antara satu orang dengan orang yang lain, itu sangat tergantung dengan syarat-syarat yang mereka dilakukan, dan itu semuanya pada hakikatnya boleh, al-ibahah. Jadi dalam bab muamalah hukum dasarnya itu boleh. Nah, hukum boleh ini tergantung lagi dengan syarat yang ia buat. Jadi al-muslim ala syurutihim. Muslim itu sangat tergantung dengan syarat-syarat yang mereka buat, selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram, ataupun mengharamkan yang halal. Yang halal diharamkan,
kemudian yang haram dihalalkan, nggak boleh. Nah, dalam kasus yang Pak Aris Budi katakan tadi, kalau misalnya persyaratan yang dilakukan itu terkait dengan misalnya Bapak sebagai tim ahli, maka kalau Bapak tidak berhubungan langsung dengan pendapatan uang itu, karena Bapak bekerjanya sebagai tim ahlinya, tapi tidak terikut dalam proses tender itu, lalu Bapak dibayar berdasarkan profesionalisme Bapak, maka pendapatan itu halal selama Bapak bekerja secara baik. Kenapa saya katakan halal? Ada beberapa kasus misalnya Rasulullah SAW itu melakukan transaksi juga dengan non-muslim. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah tahu secara pasti bahwa non-muslim itu ketika melakukan transaksi itu berasal dari hartanya yang halal? Apakah mereka tidak menipu, curang dalam takaran timbangan? Nah, itu yang pertama. Jadi Rasulullah tetap. Yang paling penting adalah ketika beliau melakukan transaksi tidak ada unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, di depan beliau yang langsung. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, tapi saya mohon maaf matanya saya tidak teringat, kita tidak perlu bertanya sumber harta orang ketika dia berikan kepada kita. Ya, kecuali kita memang sudah tahu pasti. Nah, yang tahu pasti ini kalau saya tidak salah itu ada di salah satu hadis, tidak boleh mendapatkan pembayaran upah dari 3 praktek. Yang pertama prostitusi, zina, kemudian yang kedua jual beli khamar, dan yang ketiga perdukunan. Artinya begini, saya seorang dokter nih, dokter gigi. Lalu kemudian datang wanita tunasusila ke sini yang terlibat dengan prostitusi. Dia tidak punya pekerjaan lain kecuali itu. Artinya kita tahu bahwa pendapatan dia untuk membiayai kehidupan dia sehari-hari itu datangnya dari praktek prostitusi itu. Maka ini diharamkan untuk menerima uang tersebut. Kenapa kita menerimanya? Berarti kita melegitimasi perbuatan wanita tersebut untuk terlibat mengambil upah di situ dari zina, kemudian yang ketiga itu beli khamar. Nah, kalau kita bawa dalam makna yang lebih luas, kalau kita tahu secara pasti bahwa gaji yang kita dibayarkan itu datangnya dari harta haram, tidak ada lagi harta yang lain gitu ya, dari praktek yang tidak benar, dari praktek tipu menipu, dari korupsi, maka kita sebaiknya menghindar dari perbuatan tersebut walaupun kita dibayar secara profesional. Artinya pilihan pertama masih dibolehkan ya, karena kita dibayar secara profesional. Tapi memang kalau kemudian kita tahu itu dia lakukan unsur maksiat kepada Allah, maka secara bertahap kita harus meninggalkan perbuatan itu. Kalau tidak, kita akan dianggap termasuk orang yang mendukung perbuatan tersebut dan kita mengetahuinya. Walaupun memang kita dibayar secara profesional, ya kita tidak terlibat langsung dalam tipu menipu tersebut karena kita di-hire. Ya contoh sederhana sebagaimana negara lah. Saya kan dosen PNS ya. Gaji kita dibayar dari apa? Kan dari utang negara, dari pendapatan pajak yang juga mungkin bisa datang dari pajak yang haram gitu ya. Misalnya apakah pajak dari hotel yang di situ ada unsur zinanya dan seterusnya, ataupun pajak-pajak yang diambil dari yang sepatutnya tidak boleh diambil dari situ. Nah, cuman bagi kita karena profesionalisme kita dibayar. Dan tidak semua pendapatan pajak itu kan haram misalnya, didapat dari sumber-sumber yang haram. Maka dianggap itu kita dibayar dengan uang halal itu. Yang haram diambil untuk dia, yang halal diberikan kepada kita. Itu seperti itu Pak Aris Budi. Nah, termasuk yang jaga toko tadi, itu perlu diperjelas. Kalau kemudian penjaga toko ini dia katakan misalnya ya, dia melakukan jual beli online tanpa sepengetahuan majikannya. Ya, di sela-sela kesibukannya dia bermain dengan handphonenya. Jadi syaratnya dia bekerja itu apa dulu pertanyaannya. Kalau kemudian si majikan tidak membenarkan dia melakukan hal tersebut ketika dia rekrutmen, maka dia tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan itu secara diam-diam. Nah, kalau dia mendapatkan keuntungan di situ, berarti dia melakukan kezaliman. Ada pekerjaan lain yang dia lalai, yang sudah diamanahkan kepada dia. Tapi kalau tidak ada syarat spesifik, misalnya ada penjaga toko, pemilik toko mengatakan, pokoknya pekerjaan kamu selesai,
bagaimana cara kamu menyelesaikannya, saya tidak mau tahu, sekian-sekian jamnya kamu selesaikan pekerjaan ini, nah, lalu kemudian dia bisa mengerjakannya, sambilan dia bisa mendapatkan sesuatu yang lain, maka itu dibolehkan. Jadi sangat tergantung dengan syarat-syarat yang diperjanjikan di antara mereka. Seperti itu Pak Haris Budi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Muhammad Yasir. Mudah-mudahan jelas ya Pak Aris ya. Ini memang terima kasih Ustaz. Sama-sama dosen kita nih, cuma Pak Aris kreatif. Baik, Mas Furqan silakan kalau mau tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebenarnya tadi saya mau nanya masalah ini, tadi sudah dijelaskan tadi yang masalah apa gaji-gaji PNS dan gaji-gaji, termasuk kan di negara kita ini kan ada dari pajak prostitusi, pajak minuman keras. Ini kan sesuatu yang terkadang kita tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu. Tapi tadi Ustadz sudah jawab lah. Nah, saya ingin bertanya satu hal Ustadz. Yang pertama, sering senang terkait dengan materi kesalahan sosial Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih caranya kita termasuk kita sebagai anak muda lah, itu yang masih muda, apalagi saya terbiasa sehari itu dalam saya profesinya jurnalis Ustadz itu kan. Iya. Terkadang dalam setiap liputan, kemudian setiap saya berinteraksi dengan orang itu kan tidak hanya satu Ustadz. Saya pernah wawancara seorang pelacur, saya pernah wawancara seorang koruptor dan lain sebagainya. Tetapi ada waktu-waktu tertentu kadang saya dikasih semacam amplop Ustaz. Semacam amplop. Ada isinya ya? Ada isinya Ustaz. Nah, tapi memang suatu waktu alhamdulillah kadang saya memilah dan memilih mana yang saya terima dan mana yang saya tidak Ustaz. Nah, pertanyaan saya, kadang dalam satu waktu itu saya dalam keadaan kepepet, ya Allah, apakah saya menerima atau tidak nih ya Allah. Tapi itu sumbernya dari sesuatu yang baik, maksudnya ada narsum PNS, mungkin butuh ini, dia kasih, ini saya ambil Ustaz, itu kan. Nah, tapi kalau yang bersangkutan dengan mungkin korupsi, kemudian ini saya alhamdulillah sejauh ini sih agak menjaga Ustaznya. Nah, kira-kira Ustaz, menurut Ustaz, gimana? Kemudian ada satu hal Ustaz, terakhir. Di dalam profesi kita ini kan ada namanya iklan Ustaz ya, iklan. Nah, saya mendapatkan satu jatah di salah satu pemerintahan lah, bahwa setiap bulan saya harus kirim rilis, C4 rilis, tapi dengan nominalnya 1,5. Tapi akadnya, kamu cukup kasih saya kwitansi, tapi kwitansi kosong. Nanti pencairannya 1,5, tapi 1 juta untuk kamu, 500 untuk saya. Nah, 500 itu bukan untuk pribadi, tapi itu untuk dibagi-bagikan ke teman yang lain ketika ada rilis-rilis. Kan biasanya kan setiap liputan di beberapa bengkel itu kan dikasih amplop Ustaz ya, itu kan. Efeknya seperti itu. Nah, menurut Ustaz, kira-kira seperti apa itu Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya. Ya. Kita kembali lagi kepada tadi al-muslim ala syurutihim. Misalnya pekerja muslim itu sangat tergantung dengan syarat-syarat yang mereka perlakukan dalam pekerjaan yang kita lakukan. Apabila kemudian misalnya dalam liputan itu tidak dibenarkan kita untuk mendapatkan ujroh ya, ujroh dalam bentuk uang ataupun jasa, maka sepatutnya kita tidak menerima ujroh tersebut. Akan tetapi dalam operasionalisasi kita mengeluarkan biaya, maka biaya itu boleh kita ambil dari ujroh tersebut. Jadi atas dasar biaya yang harus kita keluarkan dikarenakan tidak difasilitasi oleh kantor kita. Misalnya liputannya malam hari, sudah melewati waktu, kemudian liputannya jauh, membutuhkan effort yang lebih, maka
di situ boleh diambil ujroh sebatas kemudian memenuhi kebutuhan kita untuk melakukan liputan tersebut. Itu jikalau kemudian disyaratkan bahwa seorang reporter itu tidak boleh mendapatkan ataupun mengambil uang dari orang yang dijadikan narasumber misalnya. Ya. Tapi kalau itu dibuka secara umum, maka tidak ada masalah. Ya. Artinya tidak ada masalah. Cuman tadi saya katakan tadi, kalau misalnya diliputnya koruptor ya jangan diterima. Takutnya uang koruptor itu yang diberikan kepada kita gitu ya. Tapi kalau memang itu kemudian dibolehkan dari sisi perusahaan, ya kita pastikan bahwa yang kita dapat itu adalah sesuatu yang dari pendapatan halal. Adapun terkait dengan rilis atau iklan tadi, itu di dalam Islam itu ada beberapa akad. Ada namanya akad agensi ataupun akad sansarah. Jadi istilahnya saya punya barang nih, Anda jual ya. Kalau untuk saya 1 juta saja. Kalau Anda bisa jual 2 juta silakan. Nah, itu akad agen namanya. Selama disepakati di awal, maka itu dibolehkan. Jadi sama sebagaimana tadi misalnya 1 juta ya, 1,5 juta. Tadi 1 juta untuk Anda, 500.000 untuk operasional lainnya. Maka kalau itu sudah disepakati dari awal, maka itu yang kita lakukan. Nah, jadi kalau akad-akad yang sifatnya jasa, itu penentuan keuntungannya ataupun penentuan uangnya itu dilakukan di depan. Sama sebagaimana akad jual beli. Jadi prinsip dalam akad di dalam Islam, jual beli dengan jasa, itu penentuan kepastian harga itu di awal. Sebagaimana misalnya kita naik Grab atau apa ya, kendaraan online ya. Kan kita mau naik itu harganya udah muncul kan. Itu syariah itu harga itu. Tapi kalau kita naik ojek ya, dibilang sama tukang ojek, nanti harganya waktu sampai di tempat saja Pak. Kira-kira boleh naik nggak kita? Pas kita naik, dibilang harganya sampai di tempat saja. Pas sampai di tempat, dia menentukan harga di luar prediksi kita. Maka di dalam Islam, kalau kita menggunakan jasa seseorang, apakah tukang ataupun apapun yang kita gunakan jasa, itu sejatinya penentuan jumlah harga ataupun keuntungan itu di awal. Nah, sedangkan untuk yang namanya bagi hasil ataupun kerjasama, maka yang ditentukan itu adalah nisbah bagi hasilnya. Tidak boleh menentukan berapa keuntungannya karena investasinya sedang berjalan. Jadi dalam yang kasus kedua tadi, itu dibolehkan kalau ada kejelasan dari awal. Jangan sampai nanti ada yang dirugikan di situ. Pokoknya kamu cari aja dulu, nanti kita bagi 2. Berapa baginya? Nggak jelas gitu ya. Akhirnya nanti kita dikasih 10, dia ngambil 100, 90 kan. Akhirnya ada orang yang dizalimi di sini. Tapi harus diakadkan kejelasan di awal. Seperti itu, Pak Furqan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Ini ada chatting dari Pak Indra lagi nih. Untuk proteksi ikut asuransi bagaimana pandangannya? Apakah Muslim disarankan ikut semacam asuransi? Itu Pak Indra ya? Iya. Memang para ulama dalam masalah asuransi ini terbagi kepada 2. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi secara umum kalau kita lihat bahwa asuransi itu dibolehkan selama asuransi itu dibangun atas prinsip-prinsip syariah. Maka muncullah yang namanya asuransi syariah. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara asuransi konven itu dengan asuransi syariah. Asuransi syariah dia dibangun atas dasar ta'awun ataupun takaful di antara sesama kita. Sedangkan asuransi konven itu dibangun atas dasar tabadul, jual beli, Pak. Jadi kita memberikan uang kepada dia premi misalnya 1 bulan 1 juta. Maka uang ini menjadi uang pertanggungan, uang yang akan diakuisisi menjadi hak milik perusahaan. Maka ketika terjadi satu musibah kepada kita, maka dia akan mengambil uang-uang itu semua diberikan kepada kita sesuai dengan perjanjian. Misalnya kalau kecelakaan pertanggungan dari asuransi konven itu 100 juta, kalau mati 1 miliar misalnya. Nah, ini akadnya akad jual beli yang mengandung unsur gharar. Kenapa? Karena yang namanya kecelakaan dan kematian unpredictable. Tidak boleh. Jadi tidak boleh memastikan sesuatu yang tidak pasti. Malah nanti orang asuransi ini berharap Bapak nggak mati-mati gitu kan, supaya uangnya nggak diklaim terus gitu ya. Maka tidak dibenarkan. Nah, sekarang di dalam Islam muncul asuransi syariah. Bagaimana dia? Uang yang 1 juta tadi itu diniatkan sebagai sedekah, Pak. Jadi dana yang dihibahkan kepada ini yang dia merupakan milik kepemilikan bersama. Contoh misalnya pengajian Nurul Quran ini.
ada 20 orang ya kan. Nah, kita sama-sama ya, iuran sedekah kita itu per orang 20.000 per bulan. Nanti kalau ada yang sakit, kita ambil 20.000 ini kita berikan. Jadi kalau setiap bulan nanti kita sepakati, kalau sakitnya masuk rumah sakit, itu kita kasih 1 juta. Tapi semuanya kita sudah berniat, uang itu sedekah, maka itu dibolehkan. Jadi dia membagi, istilahnya kalau asuransi syariah ini, kita saling menanggung atas dasar saling membantu di antara kita. Itu yang kemudian dikenal dengan takaful, saling tolong-menolong, akadnya akad tolong-menolong. Sedangkan di dalam akad konven itu tabadul, akadnya itu jual beli. Jadi dia memindahkan risiko orang kepada orang lain. Di dalam hadis dikatakan wala tazirwa, maaf di dalam Al-Qur'an wala tazirwa ziratu wizra ukhra. Anda tidak boleh membebankan beban Anda kepada orang lain ya, sehingga orang kemudian terbeban. Nah, jadi akad konven itu masuk dalam kategori gharar juga yang kedua. Kalau tadi akadnya, kemudian akadnya juga mengandung unsur gharar karena dia tidak bisa memastikan kecelakaan, sakitnya sesuatu yang sangat gharar, nggak bisa kita prediksi Pak kapan itu terjadi. Jadi ketika itu coba dipastikan itu menjadinya hukum haram. Nah, maka di dalam Islam asuransi syariah itu merubah akad tersebut, dia menjadi akad tolong-menolong di antara sesama peserta. Apabila ada musibah, maka mereka sudah meniatkan harta premi yang ia berikan itu untuk saling membantu di antara mereka yang difasilitasi oleh lembaga asuransi syariah. Bagaimana asuransi syariah ini bisa berjalan? Mereka mengambil fee. Jadi dari misalnya preminya 1 juta, diniatkan 100.000 itu sebagai sedekah, lalu diambil biaya operasionalnya sekian, lalu ada mungkin sebagian uang yang kemudian diinvestasi yang nanti dibagi hasil kepada para nasabah ketika nasabah itu tidak melakukan klaim. Kalau ditanya apakah kita butuh asuransi, ini sangat tergantung kepada pribadi-pribadi Pak, ya pribadi-pribadi. Ada orang yang kemudian dia memproteksi dirinya dalam bentuk investasi, dalam bentuk investasi asuransi. Ada yang kemudian dia menganggap saya tidak perlu investasi dalam bentuk asuransi, saya ada uang, saya masukkan untuk membeli aset. Itu tidak ada masalah. Jadi sangat tergantung Pak kepentingan kita masing-masing. Kalau asuransi ini, kalau kemudian kita sebenarnya saya bukan ingin bicara tentang asuransinya, tentang bagaimana kita memitigasi resiko ketika kita tua. Ya, sebagai contoh di sini kan ada orang tua kita dulu ketika dia punya uang lebih, dia beli aset tanah, dia buat rumah sewa. Ketika dia tidak lagi bekerja, maka dia punya pendapatan yang terus mengalir dari aset tersebut, apakah rumah ataupun tanah. Nah, tapi kalau hari ini kan terkadang kita tidak punya uang yang banyak untuk membeli rumah dan aset, maka cara melakukan investasi salah satunya lewat asuransi. Ya, misalnya asuransi selama 10 tahun. Setelah 10 tahun kita ambil yang unit bisnisnya, kita bisa cairkan uang tersebut dalam bentuk investasi di 10 tahun yang akan datang. Itu juga bagian dari pola-pola investasi yang ada. Jadi kalau ditanya apakah boleh, boleh kalau itu asuransi syariah. Apakah perlu, itu sangat tergantung kepada pribadi-pribadi orang. Jadi sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing, Pak. Wallahu a'lam. Begitu, Pak. Jazakallah. Pak Yasir masih punya waktu, ini banyak yang nanya nih kelihatannya. Masih boleh ya? Insya Allah masih sampai ini jam, sebentar ya. 8.04. Ya, boleh barang 15 menit lagi insya Allah. Singkat-singkat aja ya, Pak Wargani. Silakan Pak Wargani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tersinggung sedikit tadi, tapi saya meyakinkan aja. Mungkin sekitar. Nah, mana Pak Wargani? Halo, hilang. Pak Wargani hilang. Pak Sugeng dulu deh, Pak Sugeng. Mangga Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau ada seorang karyawan yang dulu masuk kerjanya melalui fasilitas jalan belakang atau melalui koneksi orang tuanya atau fasilitas orang tuanya. Ya. Itu kan pada hakikatnya kemungkinan dia mendolimi orang lain yang kemungkinan seharusnya masuk tidak
seharusnya diterima jadi tidak diterima. Nah, pertanyaannya kalau kemudian dia terus kemudian bekerja, apakah penghasilan yang dia terima selama dia bekerja itu halal atau tidak, Pak Ustadz? Terima kasih. Pertanyaannya berat sekali, Pak, karena prakteknya banyak sekali di masyarakat kita. Iya. Surat sakti ini sering. Ikut TPS banyak itu. Iya, itulah. Jadi memang kalau ada kezaliman, artinya kita tidak layak, tapi dengan surat sakti ataupun dengan uang sogok, kemudian kita lulus, berarti ada kezaliman. Nah, kezaliman itu kalau kita bekerja, maka pendapatannya itu menjadi haram, Pak. Artinya pendapatan yang dia bawa. Nah, sekarang kalau dia mau bertobat, bagaimana? Apakah dia keluar? Nah, kalau dia keluar, kalau ada mudarat yang lebih besar, maka dia tidak perlu keluar, tapi dia memperbanyak taubat kepada Allah dari upaya yang sudah dia lakukan. Memang ada ustadz, kalau kita ikuti mungkin bapak-bapak mengikuti banyak ustadz di YouTube ya, ada yang sangat strict, Pak. Dia harus keluar dari pekerjaan tersebut. Tapi kalau kezaliman berikutnya muncul, contoh ketika dia keluar, kemudian menimbulkan kemudaratan bagi istri dan anak-anaknya, nah, maka ini akan menimbulkan dampak yang lebih buruk. Maka dia bertobat dari perbuatan itu, dia memperbaiki kinerjanya supaya dia memang sesuai dengan kelayakan untuk bekerja di tempat tersebut. Jadi profesionalnya ditingkatkan, kesuksesan dia bekerja ditingkatkan. Lalu dia bertobat dari upaya dia ketika masuk itu dia lakukan dengan cara yang tidak benar. Karena memang dari sisi kondisi Indonesia misalnya ya, kita kan bukan negeri yang menerapkan syariah 100% gitu ya. Lalu kita ingin melakukan upaya-upaya bahwa transaksi kita itu bisa halal. Ternyata kadang-kadang tersandung dengan regulasi, Pak. Karena saya terlibat juga dalam pembahasan konun di Aceh, perda di Aceh, untuk perda syariat. Itu bertentangan sekali dengan aturan-aturan undang-undang yang lebih tinggi. Maka prinsip yang kita gunakan dalam hal ini adalah ma la yudriku kulluh la yudriku julluh. Kalau kita nggak bisa sempurnakan semua, maka jangan tinggalkan semua. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang bisa kita tinggalkan, kita tinggalkan. Jangan sampai kemudian kita menimbulkan mudarat yang lebih besar. Contoh misalnya, saya cerita tentang riba tadi. Nanti pertanyaan lebih jauh, bagaimana nih ada anak saya masih kerja di bank konvensional, apakah dia harus keluar? Ini pendekatannya ada dua, kalau dia mau keluar juga boleh, tapi mudaratnya lebih besar atau tidak. Oh, mudaratnya sekarang sangat besar, maka langsung aja dia tetap bekerja di situ, tapi dia punya plan B. Setiap beberapa tahun kemudian dia akan mempersiapkan untuk meninggalkan perbuatan itu. Jadi tidak serta-merta hitam putih, karena memang kondisinya harus dilihat kepada tingkat kemaslahatan yang lebih besar. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak Sugeng. Pak Wargani udah masuk lagi. Enggak, Pak Wargani. Wah, saya lobet. Tadi saya teringat mungkin 20 tahun yang lalu itu, pada saat itu saya sebagai terangkat secara akumulasi menjadi ketua alumni gitu, Pak Ustadz, organisasi di alumni. Nah, pada saat itu ada semacam spontanitas itu, ada sumbangan gitu. Ya dengan memasukkan barang masuk dalam tas gitu, segala macam, sehingga tujuannya membantu kegiatan di kampus. Nah, perjalanannya dengan begitu cepat, belum ada terbentuk bendahara segala macam, kemudian uang itu kelupaan, Pak Ustadz. Jadi artinya tersimpan di suatu tempat dan ada kesibukan juga, sampai periode terakhir pergantian pengurusan itu, saya blank sama sekali. Uang itu ada di tempat saya, tersimpan di dalam satu tas yang mungkin tas saya kerja berganti-ganti gitu. Hanya saya buka, kok ada uang segini, saya lupa ada dari mana. Nah, gak ada pertanggungjawaban, sudah kelewatan 2 kemurusan berikutnya, jadi 3 tahun, 4 tahun yang berikutnya gitu, baru sadar bahwa ada uang yang kita sudah nggak sadar dibuka seperti itu. Nah, saya mengeluarkan itu sebenarnya ada pada saat itu ada kegiatan yang lain di kampus mengisi ruang tambahan ruang kampus, dan saya membantu Pak Ustadz untuk mengisi ruang kampus itu, salah satu permintaan dari kampus. Nah, apakah dengan saya membantu mengisi ruangan yang peralatan mejanya, papan tulisan, segala macam, sebagian saya niatkan untuk
menggantikan yang dulu saya disumbangkan gitu ya, yang saya bawa gitu. Apakah itu sudah cukup? Karena saya mengatasnamakan sumbangan atas nama saya, Pak Ustadz. Tapi di hati saya berikutnya saya ngomong, wah mungkin itu sebagai netralisir bahwa itu adalah uang yang dulu saya disimpan sekaligus menghasilkan ke urusan yang saya lupa gitu, Pak Ustadz. Apakah itu sudah cukup untuk merilis itu gitu, Pak Ustadz? Demikian. Iya, mudah-mudahan cukup, Pak. Ya, cukup karena dua hal, Pak ya. Yang pertama, sumbangan itu kan diniatkan untuk membantu kegiatan kampus. Lalu Bapak menyalurkannya ke kampus walaupun tidak pada masa periode Bapak. Yang kedua, secara pertanggungjawaban secara manusiawi, Bapak mengatakan atas nama Bapak. Sedangkan niatnya itu diniatkan untuk orang-orang yang membantu kemarin yang sudah mengamanahkan uang itu kepada Bapak. Ini sebenarnya selesai. Karena nanti kalau kita bilang atas nama mereka, ini jadi pertanyaan baru nih. Ternyata masih ada 2 periode lalu belum selesai itu kan. Jadi menimbulkan mudarat yang baru. Sedangkan kita memang tujuannya untuk kebaikan. Maka dengan pendekatan 2 ini insya Allah mudah-mudahan selesai, Pak, insya Allah. Ya, syukur. Ya. Terima kasih, Ustaz. Pak Catur mau nanya tadi. Ustaz. Maaf, salah pencet. Salah pencet, Ustaz. Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Bapak-Bapak sekalian? Cukup? Alhamdulillah, kelihatannya cukup nih, Ustaz Yasir. Jazakallah khairan, Ustaz Prihandoko, atas kesempatan yang diberikan bisa silaturahim dengan teman-teman di sana. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Muhammad Yasir. Bapak-Bapak sekalian, kita doakan semoga Ustaz Muhammad Yasir tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya dan terus bisa Amin. Secara maksimal untuk kemajuan umat kita dan bangsa kita tentunya. Amin. Mohon bisa memimpin doa Ustaz buat kita semua sebagai penutup acara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dfa' 'anna al-ghala'a wal bala' wal waba' wal fahsya' wat ta'un was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan pada Ustaz Muhammad Yasir. Semoga Allah semuanya. Ustaz boleh live duluan, Ustaz? Oke. Jazakallah khairan. Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, Bapak sekalian, luar biasa ini materi kita pada pagi hari ini. Saya tutup dulu recordingnya.